I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bagaimana kabar Bapak, Pak Rauda Jamba? Oh, udah. Udah, Pak. Berapa orang yang udah masuk? 6, Pak. Iya. Oke, udah bisa dimulai. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Rauda Jamba SPG yang telah berkenan hadir dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kami, Sejarah Sastra, yang diampu oleh dosen pengampu kami, Ibu Ita Khairani. Iya, ini direkam karena HP saya gampang lobet nih soalnya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Adapun beberapa pertanyaan seputar sastra yang ingin dipertanyakan kepada Bapak oleh teman-teman saya. Apakah Bapak bersedia? Ya, kalau udah gabung kayak gini berarti bersedia dong. Gugup Pak, baru pertama kali soalnya. Oh iya. Nah, ini bat rating, iya. Ya, tanya aja apa yang mau ditanya. Oke, kepada teman-teman sekalian, jika ada yang ingin bertanya, boleh hidupkan speakernya ya. Selamat siang Bapak. Oke. Nama saya Raihan Andi Vifari. Ya, izin pertama, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak, dan mungkin tinggalnya, alamatnya, atau tanggal lahirnya. Oh gitu ya. Nah, Ya, agar kami juga saling mengenal gitu Bapak. oh gitu. Berarti belum dicek siapa saya kalau gitu ya kan, kalau belum mengenal. Oke lah kalau gitu. Nah, nama saya Muhammad Raudah Jamba. Saya lahir di Medan 5 Januari 1972. Nah, saya kalau bekerja di Pancabudi. Nah, lebih lengkapnya tinggal ketik aja nanti di Google rekam jejak Raudah Jamba, lebih lengkap di situ. Itu aja. Ya, makasih. Silakan untuk teman yang lain. Ya, siapa? Kira-kira? Ini HP saya darurat soalnya. Ada? Kalau boleh kami tahu, Pak, apa yang menjadi motivasi Bapak atau hal-hal Bapak untuk menjadi seorang sastrawan? Ya, kalau cerita motivasi panjang sebenarnya. Kenapa saya bilang panjang? Karena saya nggak pernah berniat menjadi seorang sastrawan. Nggak ada berminat menjadi seorang sastrawan lokal, nasional, apalagi internasional. Nah, yang saya lakukan adalah bagaimana bisa memotivasi orang lain dengan apa yang saya perbuat. Ya, misalnya apa? Dulu saya termasuk orang yang sulit berbicara. Maksudnya sulit berbicara, saya orang pemalu nih kalau dalam berbicara. Jadi lebih sering saya menulis buku harian.
Nah, yang kedua, latar belakang saya itu pedagang. Kemudian saya kalau SMA dulu jurusan eksakta, IPA. Nah, saya pun bergerak di dunia sastra karena dibawa kawan. Nah, kawan-kawan yang mengajak saya itu kan nggak mau saya kecewakan. Ya kan, jadi saya berusaha memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan saya. Akhirnya yang tetap konsisten dengan dunia seni dan sastra ini saya sendiri. Nah, begitu saya masuk ke mahasiswa, sebelum menyuruh orang menulis, saya menulis dulu. Sebelum orang misalnya berbicara, saya latihan berbicara dulu. Akhirnya terbiasa berbicara. Lalu untuk ketika saya tamat kuliah, ya kan saya alumni IKIP juga, alumni Unimed, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 93. Nah, saya mengajar. Nah, bagaimana saya menyuruh murid saya untuk membaca kalau mereka nggak pernah melihat karya saya? Bagaimana saya menyuruh mereka untuk membaca puisi saya kalau tidak melatih baca puisi? Nah, motivasinya lebih ke orang-orang, kan gitu kan? Dan akhirnya karena saya lebih banyak berkarya untuk memotivasi kawan-kawan, memotivasi anak didik, dan ternyata karya-karya saya itu dibaca oleh banyak orang. Sehingga saya punya semboyan, karya akan membuatmu terkenal, rendah hati akan menjadikannya abadi, dan kesombongan akan menghancurkannya perlahan. Dan akhirnya karya-karya saya itu digunakan tidak hanya di Indonesia saja, malah di Malaysia, di Singapura, karya-karya itu dipergunakan. Termasuk karya-karya saya juga terbitnya tidak hanya di Indonesia, juga terbit di luar negeri. Termasuk Netherlands, Ranesi, Radio Netherlands Siaran Indonesia. Nah, itu sementara. Ada lagi, jadi motivasinya bagaimana orang bergerak dimulai dari diri sendiri. Intinya ketika kita menyuruh orang, kita mulai dari diri sendiri. Nah, rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi semua orang. Nah, oke, ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak, Ya, bagaimana Bapak mengembangkan ide-ide baru dalam menulis karya sastra? ya kalau masalah ide-ide ya berangkat dari keseharian saya gitu. Nah, paling banyak karya-karya saya itu berbicara tentang perempuan. Kenapa? Saya sebenarnya sangat prihatin dengan perempuan. Ya, perempuan ini, ya dia kalau diluruskan, dia bisa patah. Kalau dia biarkan, dia tetap bengkok. Nah, kalau sudah mencintai, betul-betul mencintai, ya kan? Walaupun dia sering dibully gitu. Padahal kalau pantun mengatakan bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Artinya, ya harus cinta dulu gitu. Jadi kalau udah cinta, semua kelihatan cantik dan indah. Jadi saya sering menulis tentang keseharian yang ada di seputar saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, kemudian lebih banyak kepada referensi-referensi dari kepustakaan. Nah, ide-idenya ide-ide sederhana aja yang diangkat. Nggak muluk-muluk. Oke. Oke, ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Bagaimana cara kita untuk merangkai kata-kata sehingga kita dapat membuat pembaca itu menjadi tertarik atau kata-kata yang kita buat itu dapat menyentuh hati mereka? Wah, ini kan masalah proses kreatif ya. Kalau bahasanya lancar kaji karena diulang, practice makes perfect. Start is difficult, but the end is easy. Kalau seorang penulis harus banyak membaca. Rumusnya 3 kali membaca, 1 menulis. Banyak-banyak membaca. Kalau dalam agama kita harus rajin-rajin yang namanya iqra. Ya, iqra, rajin membaca. Nah, dengan rajin membaca itu
Nah, maka kita bisa pelan-pelan mendapatkan informasi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena konsep keterampilan berbahasa itu kan ada 4. Yang pertama itu menyimak, itu paling rendah, kemampuan berbahasa paling rendah menyimak. Kenapa? Dia mengambil informasi dari apa yang dia dengar. Yang kedua, membaca. Dia mengambil informasi, menabung informasi dari apa yang dia lihat. Kemudian sudah terkumpul tabungan informasi itu, pelan-pelan dia menulis. Nah, ketika dia sudah menulis, dia mencoba membuat karya. Bagaimana orang tertarik? Ya, nggak usah jauh-jauh. Yang dekat dengan diri mereka, itu yang pertama. Nah, ternyata banyak yang membaca, akhirnya banyak yang tertarik, lalu jadilah kita pembicara. Minimal kita membicarakan karya kita sendiri, termasuk yang kita lakukan hari ini. Jadi berbicara itu adalah kemampuan keterampilan berbahasa yang tertinggi. Nah, mendengar atau menyimak dan membaca itu keterampilan berbahasa pasif, menulis dan berbicara itu keterampilan berbahasa yang aktif. Nah, jadi kalau sudah kita banyak membaca, kita kan akan melihat pelan-pelan, lama-lama belajar. Begitu menulis kan nggak langsung bagus. Nah, semua ada proses. Tinggal kita rajin-rajin membaca. Kalau mau jadi yang terbaik, bacalah karya-karya yang terbaik. Kalau mau jadi juara, bacalah karya-karya para juara. Ya kan? Kalau mau hebat, bacalah karya-karya orang-orang hebat, bestseller. Jadi dari situ tertransferlah kehebatan mereka bagaimana mengolah data, menulisnya sehingga orang-orang tertarik untuk membacanya. Kalau perlu mengamalkannya. Oke? Iya. Ada lagi? Ya, kalau iya. Saya ingin bertanya, Ya. apa ada peristiwa atau mungkin penulis yang menginspirasi Bapak dalam menulis? Ya, itu juga termasuk dalam proses kreatif. Proses kreatifnya itu kita menulis apa yang kita dengar, menulis apa yang kita baca. Lalu seperti yang saya bilang tadi, kalau mau hebat, bacalah karya-karya orang hebat. Ya kan? Kalau mau menjadi orang hebat, mau jadi juara, bacalah karya-karya juara. Nah, penulis-penulis yang bisa mempengaruhi, agak mempengaruhi saya kalau dalam bidang menulis ya. Kalau kita kaitkan dengan penulisan puisi, itu saya lebih ada beberapa penulis yang saya baca yang langsung kena di hati saya itu udah jelas Khairil Anwar, Amir Hamzah. Nah, Sapardi Djoko Damono dengan kata-kata yang sederhana dia bisa memasuki semua wilayah. Jadi sepanjang itu kalau untuk puisi. Kalau untuk cerpen saya lebih banyak karya-karya itu jujur prana atau selalu membicarakan hal-hal yang kecil tapi menjadi besar. Begitu juga Seno Gumira Aji Dharma. Nah, dan selebihnya melengkapi untuk menyempurnakan apa yang menjadi referensi penulisan saya. Jadi kalau untuk puisi Sapardi Djoko Damono, Rangkuti atau Jujur Prananto. Nah, itu dia. Oke, ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap karya sastra di zaman modern ini? Apakah menurut Bapak karya sastra di zaman modern ini lebih baik daripada karya sastra di zaman dulu gitu, Pak? Nah, setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Ya kan, makanya ada muncul angkatan baru, tentu ada karya-karya khusus di sana. Di angkatan Balai Pustaka ada karya-karya khusus di sana. Di angkatan Pujangga Baru ada karya-karya khusus di sana. Nah, bagi saya semua karya itu baik.
Yang tidak baik adalah orang-orang yang tak berkarya. Ya. Nah, sekarang zaman kita harus lebih milenial lagi cara berpikirnya. Artinya apa? Lebih banyak kalau sekarang itu karya-karya kontemporer atau karya-karya futuristik itu lebih menarik kalau kita tulis daripada karya-karya yang sudah ada kemudian kita ulang. Ya kan? Kalau kontemporer untuk kita jadikan menjadi sesuatu yang baru. Ya kan, inovasi baru. Contohnya apa yang kontemporer, misalnya mantra-mantra. Itu biasanya dulu untuk pengobatan, nah diangkat oleh Sutarji Kalsumbahri menjadi sebuah puisi kontemporer. Ya kan? Kemudian juga Remi Silado, itu puisi-puisi beling namanya. Ada lagi puisi-puisi dialektika, puisi-puisi dalam bentuk gambar dan sebagainya. Nah, sekarang zaman-zaman digital, kadang-kadang orang menggunakan karya dengan bentuk multimedia dan teknologinya. Jadi setiap masa ada zamannya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Oke. Ya, ada lagi? Apakah Bapak memiliki rencana atau proyek sastra yang sedang Bapak kerjakan saat ini? Apakah kami boleh tahu, Pak? Oh. Iya, kalau misalnya proyek-proyek karya sastra, proyek menulis novel. Cuma saya lebih fokus melatih anak-anak yang menulis, melatih anak-anak yang membaca, melatih anak-anak yang bermain teater. Karena saya lebih banyak bergelut di bidang tidak hanya sekedar menulis, juga public speaking, teater, drama. Kalau orang-orang kawan-kawan sastrawan dan seniman sebenarnya bingung memposisikan saya sebagai apa. Karena mereka menganggap saya multi talent katanya. Aktor juga, sutradara juga, penyair juga, sastrawan juga. Semua di dunia seni, sastra dan budaya itu saya geluti. Intinya tadi, jadi orang yang rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi semua orang. Kenapa? Dengan tulisan orang-orang akan membaca pikiran-pikiran kita. Kalau tak menulis, orang tidak mengerti dan tidak tahu apa hasil pikiran kita. Jadi proses untuk kedepannya ini sedang menyiapkan novel. Kan? Mudah-mudahan rampung dan cepat selesai. Ya, amin. Ada lagi? Saya ingin bertanya lagi, Pak. Ya. Selama Bapak dalam menulis sebuah karya, apakah Bapak pernah menghadapi sebuah tantangan yang khusus? Nah, jika ada itu bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Iya, kalau bagi saya semuanya proses kreatif gitu, proses kreatif. Ada karya saya tulis sampai 10 judul, nggak kelar-kelar. Akhirnya pada satu kesempatan 10 judul itu saya jadikan jadi satu. Kenapa? Semua karya akan menemukan takdirnya sendiri. Ya kan? Nah, ketika kita mandek, bukan berarti kita gagal. Mungkin belum menemukan ya benang merah apa yang harus dilakukan. Simpan aja. Ketika menemukan sesuatu yang baru, kita buat aja yang baru. Nah, akhirnya nanti akan ketemu. Jadi semua menggunakan proses kreatif masing-masing. Kendala tentu ada. Tuhan udah bilang, Tuhan tidak akan memberikan beban kepada kamu kalau kamu tidak mampu menyelesaikannya. Berarti makin besar beban itu berarti kita jadi orang hebat. Yang jelas harus mampu mencari solusinya, itu yang paling penting. Ada lagi? Nah, kalau ingin mencari info-info yang lebih lengkap nanti, bisa kamu buka, diklik di internet, Raudah Jamba. Yang mau dibutuhkan apa? Kalau biodata saya jelas ada lengkap itu, rekam jejak Raudah Jamba, biodata Raudah Jamba, visi Raudah Jamba. Kalau ingin melihat cerpen saya, cerpen-cerpen Raudah Jamba.
Nah, pokoknya apa yang ingin dicari di sana di internet itu lebih lengkap untuk melengkapi apa yang ingin kalian cari. Nah, oke. Ada lagi kira-kira? Atau nggak dengar yang saya bilang nih? Jangan-jangan nggak dengar nggak? Oh dengar, iya. Dengar, mana tahu nggak dengar, ya kok adem gitu ya. Ini udah direkam nih kan? Iya, iya. Biar ada bukti nanti sama Bu dosennya. Dan nanti SBB nanti kan saya jadi juri juga di sana, juri lomba baca puisi. Semarak Bulan Bahasa, saya juri baca puisi nanti di SBB. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang, ya kan? Ada? Masih dengar nih kan? Ah ya. Untuk yang terakhir kalinya, saya ingin bertanya, saya ingin bilang ke Bapak, bisakah Bapak ngasih motivasi ke kami? Ya motivasinya tadi sebenarnya udah saya sampaikan. Yang pertama, karya akan membuatmu terkenal. Kalau ingin dikenal orang, berkaryalah. Nah setelah berkarya, rendah hatilah. Kenapa? Rendah hati akan menjadikannya abadi. Sehebat apapun kita kalau kita sombong, maka kesombongan akan menghancurkannya perlahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin pikiran-pikiran kita dibaca oleh orang. Maka menulislah. Dengan menulis mungkin kita akan susah berbicara, tapi orang akan menangkap hasil tulisan-tulisan kita. Nah yang ketiga, yang paling utama, di sini rata-rata adalah mahasiswa bahasa dan sastra yang hubungannya dengan menulis. Nah, yang hubungannya dengan berbahasa. Maka mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, latihlah untuk menjadi seorang penulis. Nah, macam mana caranya? Ya banyak-banyak membaca, banyak-banyak mendengar. Dan mudah-mudahan akan menjadi penulis, dan ya kan? Nah, misalnya seperti kalian, kenapa berani wawancara sama saya? Kalau saya nggak punya wawancara, nggak punya karya, saya pasti takut juga ngomong sama kalian, ya kan? Nah, begitu juga, kita tidak tahu bakal jadi apa besok. Tapi menulislah, anggaplah menulis berkarya itu sebagai dakwah. Bahasanya apa? Dengan menulis, kamu membuktikan kepada dunia bahwa kamu pernah hidup. Nah, ya kan, dengan menulis kamu akan membuktikan kepada dunia bahwa kamu pernah hidup. Ya, itu pertanyaan terakhir, ya, ya kan? Nah, kalau misalnya mau lebih lengkap lagi nanti bisa ketemu biar lebih enak, ya kan? Baiklah Pak, mungkin sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rauda Jamba yang telah berkenan hadir dalam Zoom ini dan telah membuat tugas kami ini selesai. Terima kasih juga sudah memberikan motivasi kepada kami. Semoga Bapak sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Nah, kalau udah direkam, jangan lupa kirim videonya sama saya ya. Oke. Boleh, Bapak. Ya, dadah. Motor tank bawa kayu, thank you, I love you, dadah.
Bapak, permisi mungkin boleh sekali lagi untuk foto bersama gitu. Belum, latar belakang udah ada. Belum, kita lagi bikin masih itunya aja, indikator. Fenomena, variabelnya kata Pak. Variabelnya ada berapa? X-nya doang. Iya. X-nya ada berapa? Satu. Ada berapa? Satu doang. Aku 4 variabel. Anjing. 3X. Kepada Bapak, boleh hidupkan bentar kameranya, Pak. Mau buat ini, Pak. Biar di SS, biar kayak foto gitu, Pak. Senyum bentar boleh ya, Pak? Bang Rey boleh dihitung, Bang Rey? Ya, 1, 2, 3. Boleh lagi? Cuma anak PMM yang beda. Yang 1, 2, 3. Gimana deh? Terima kasih ya, Pak. Sudah Bapak, terima kasih sudah bersedia diwawancara. Mungkin Bapak kalau ada urusan lain boleh dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom gitu. Terima kasih Bapak. Sama saja kita. Mau